Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Atas nama Ibu Leoni Gunawan bertanya, Pak. Pak, saya mau bertanya. Kalau saya sudah mengikuti semua yang Bapak tadi katakan, yaitu berpegang pada firman Tuhan, tidak menyembah berhala lain atau uang, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan saya selalu berapi-api dalam belajar firman Tuhan. Tiba-tiba bisnis jatuh. Dan setelah introspeksi dan meminta Tuhan tunjukkan kalau saya ada salah, tapi tidak ada kesalahan besar yang selayaknya mendapat ganjaran besar seperti ancaman kehilangan bisnis saya yang sudah 10 tahun saya tekuni. Apakah boleh saya berpikir bahwa ini ujian buat saya untuk naik level atau ada maksud Tuhan? Bagaimana sikap saya seharusnya? Karena jujur saya down dan menjadi takut apa ya ada dosa atau menghakimi diri saya sendiri terus. Silakan, Pak. Ya, memang apapun yang kita alami, kita harus introspeksi. Ya, kadang-kadang ada kesalahan yang kita tidak sadari. Kita introspeksi, kalau kita sudah introspeksi nggak dapat, kita minta aja, berdoa saya Tuhan, apapun yang kesalahan, minta Tuhan untuk ampuni saya. Ya. Nah, kalau semua kita sudah lakukan, pada akhirnya kita masih dalam keadaan terpuruk seperti itu, kita harus menyadari bahwa terlepas dari semua itu pasti ada rencana. Tidak mungkin tidak ada rencana. Ya. Tak mungkin Tuhan tidak bisa membiarkan anak-anaknya mengalami sesuatu badai tanpa punya rencana. Ya. Karena itulah maka kita ingat bahwa Roma 8 ayat 28 ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin saya mau share sedikit ya. Ya. Ada orang dihantam badai karena tidak taat. Ada orang dihantam badai justru karena taat. Yang dihantam badai karena tidak taat, itu siapa? Yunus itu. Tuhan suruh ke Niniwe lari ke Tarsis. Badai datang. Jadi ada badai yang datang karena tidak taat. Tapi dalam kasus murid-murid itu kan Tuhan Yesus yang perintah mereka. Ya, Tuhan Yesus yang perintah mereka supaya suruh Yesus naik ke dalam perahu. Dia berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau. Ini Tuhan yang perintah. Lalu akhirnya mereka pergi taat. Tapi justru dalam ketaatan itu badai datang. Ya, jadi kita pada waktu badai datang, mikir, ini badai karena taat atau badai karena tidak taat. Kalau tidak taat, kita koreksi diri. Ya, tapi kalau seandainya taat baru badai datang, nah itu berarti itu pasti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Ya, nah saya mau kutipkan dulu kata-kata yang sebentar ya. Apa tujuan Tuhan memberikan badai menghantam murid-murid? Ingat ya, murid-murid ini menghadapi badainya karena taat. Apa yang Tuhan rencanakan? Nah, perhatikan kata-kata ini ya. Jikalau kita percaya pada providensi Allah, yang mengajar bahwa segala sesuatu telah ditetapkan, diatur Allah,
maka kita harus percaya bahwa badai yang menimpa Yesus dan murid-muridnya itu bukan suatu kebetulan. Semua ada tujuan. Calvin bilang, adalah pasti bahwa badai yang menggoncangkan danau bukanlah kebetulan. Karena bagaimana Allah bisa mengizinkan anaknya, maksudnya Yesus, didorong ke sana kemari dengan sembarangan oleh kehebatan gelombang-gelombang. Demikian pula, waktu badai menghantam perahu mereka dan Yesus tertidur, itu pun tidak kebetulan, bukan kebetulan. Yesus tertidur ini mungkin yang dialami oleh Ibu Leoni juga sama, ya, sudah hancur-hancuran nih, tapi kayaknya doa-doa Tuhan Yesus masih tidur nih, ya. Calvin bilang, karena itu hendaknya kita menyimpulkan bahwa semua ini diatur oleh profesi rahasia dari Allah, supaya Kristus tidur, supaya suatu badai yang hebat muncul dan gelombang-gelombang melingkupi perahu yang ada dalam bahaya dari kehancuran. Nah, kalau gitu apa sih tujuannya Tuhan kasih badai? Pertama, Tuhan mau agar murid-murid menyadari kelemahan mereka. Ya kan? Sadar, lemah. Karena apa? Yesus itu kayaknya jagonya tuh bikin lemari lah, bikin mebel lah, karena bapaknya tukang kayu. Tapi kalau urusan laut itu tenang, itu lapangannya para murid itu, karena mereka penangkap ikan. Itu lapangan mereka. Tapi justru di lapangan mereka lah badai hantam mereka. Tapi Yesus tolong. Tuhan mau supaya mereka menyadari kelemahan. Jadi Clark bilang, suatu keuntungan dari ujian-ujian adalah membuat kita mengetahui kelemahan kita. Ya. Jadi kiranya setiap kita bisa menangkap pesan Tuhan lewat badai-badai. Kedua, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Ya. Dan hendaklah kita belajar bahwa kapanpun terjadi peristiwa, apapun yang merugikan, yang bersifat bermusuhan, ingat, Tuhan menguji iman kita. Bahkan termasuk waktu dia tertidur, kok tidak bangun-bangun, badai sini sudah mau tenggelam, Tuhan tidak bangun-bangun. Sepertinya dia tidak akan segera bertindak untuk menolong. Bahkan saat keadaan semakin genting. Dengan demikian dia menguji iman dan kesabaran mereka, serta mendorong mereka untuk berdoa dan membangunkannya, sekaligus membuat penyelamatan itu terasa semakin disyukuri ketika akhirnya datang juga. Ya, Tuhan menguji kita. Ya. Terus 3, Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya dan memperkenalkan diri pada kita. Setelah badai, lalu dia teduhkan, baru mereka ngaku, siapa gerangan orang ini? Sehingga dia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat padanya. Pengakuan ini tidak akan keluar kalau nggak ada badai. Ya. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat padanya? Kalau nggak ada badai, nggak akan muncul pengakuan iman seperti ini. Ya, coba lihat. Mengapa Tuhan biarkan Israel ditindas dan menderita ratusan tahun di Mesir? Supaya pada waktu dia menyelamatkan mereka dari sana, mereka dapat melihat kuasa dan keajaiban serta mengenal dia. Lalu mereka mengaku, sekarang aku tahu Tuhan lebih besar dari segala Allah. Ya kan? Mengapa Tuhan membiarkan Naaman yang hebat terkena kusta? Supaya dia mengenal Tuhan. Lalu bikin pengakuan, sekarang aku tahu seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Allah Israel. Mengapa Tuhan membiarkan anak janda di Sarfat jatuh sakit dan mati? Supaya dia bisa melihat kuasa Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, firman Tuhan yang engkau ucapkan benar. Nah, setiap badai hidup menerpa kita, sebenarnya sebuah kesempatan melihat kuasa mujizat Tuhan berlaku. Nah, ini kata-kata saya nih. Jika Anda tidak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penyembuh? Jika Anda tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penghibur? Jika Anda tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pemelihara? Jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pengawal? Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penjaga? Jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai sahabat? Jika Anda tidak pernah mengalami kebimbangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penasehat? Jika Anda tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pembela? Nah, karena itu, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan kehilangan kepercayaan atau iman apabila perahu hidupmu dihantam badai. Sebaliknya bersyukur karena semua diatur Tuhan untuk memberimu kesempatan melihat kuasa-Nya
mengenalnya lebih dalam. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Ezra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image akhir video ini.